Halo, buat kamu yang kerja sebagai kaigo di Jepang, panduan ini pas banget nih. Kita mau bedah tuntas kosakata soal pakaian yang penting banget loh. Soalnya komunikasi yang lancar itu kuncinya ada di hal-hal yang paling dasar. 7 kata dalam 5 menit? Kedengerannya kayak tantangan ya. Apalagi kalau kita lagi sibuk, malah ngeblank pas dibutuhin. Nah, tenang aja. Di sini kita punya trik jitu biar kata-kata ini nempel terus di kepala. Gini caranya, kita bakal pakai metode lapisan. Simple banget kok. Kita akan belajar kosakata sesuai urutan kita pakai baju. Dari dalam terus keluar. Logis banget kan? Oke, kita mulai ya. Pertama, kita bahas lapisan paling dasar, alias pakaian dalam. Abis itu, lanjut ke baju sehari-hari. Dan terakhir, yang buat anget-anget, pakaian luar. Dengan urutan gini, semua kosakatanya bakal tersusun rapi di otak kita. Dijamin gampang diingat. Udah siap? Yuk kita mulai dari lapisan yang pertama, yang paling fundamental, yang nempel langsung ke kulit. Kata pertama kita adalah hadagi. Dibacanya hadagi. Ini tuh artinya kaos dalam atau singlet. Penting banget loh buat kenyanganan para lansia, biar keringatnya keserap dan badannya tetap hangat. Nah, ini dia kuncinya biar gampang hafal. Coba lihat kanjinya. Hada atau hada itu artinya kulit. Terus ki atau gi itu artinya pakaian. Jadi, hadagi itu ya pakaian kulit, pakaian yang nempel di kulit. Langsung masuk akal kan? Cara ngapalin paling gampang. Nah, dalam percakapan nyata, kamu bisa bilang, hadagi o kimasho, atataka ku narimasu yo. Yang artinya kira-kira, yuk pakai kaos dalamnya biar hangat ya. Lanjut, masih di lapisan dasar ada pensu atau pensu. Wah, ini sih gampang banget. Asalnya dari kata bahasa Inggris pants, tapi ingat ya, di Jepang ini artinya khusus buat celana dalam. Kamu bisa pakai kalimat yang simple dan lembut. Misalnya, pansu owarimashita ka? Yang artinya, sudah selesai pakai celana dalamnya kan? Simple, tapi menunjukkan kita peduli. Oke, lapisan dasar udah beres. Gampang kan? Sekarang kita naik satu tingkat nih, ke lapisan kedua. Pakaian yang kita pakai di atasnya. Berikutnya ada shatsu, dibacanya shatsu. Ini juga kata serapan dari bahasa Inggris shirt yang maksudnya itu kemeja, biasanya sih yang ada kerahnya. Kita bisa juga loh mengaitkan pilihan baju dengan cuaca. Contohnya, kyou wa ii tenkyu desu ne. Kono shatsu o kimashou. Artinya, wah, hari ini cuacanya bagus ya. Yuk kita pakai kemeja yang ini. Nah, kalau untuk baju tidur katanya hampir plek-ketiplek sama bahasa kita. Pajama, ya dibacanya pajama. Gampang banget diingat kan? Sekarang kita ke pakaian yang khas Jepang banget, tapi sering juga dipakai di panti jompo, yaitu yukata atau yukata. Ini semacam kimono dari katun yang tipis, adem banget, biasanya dipakai setelah mandi. Dan di sini logikanya kelihatan jelas lagi. Lihat deh kanjinya, yoku atau yuki itu artinya mandi, dan i atau kata itu pakaian. Jadi yukata itu secara harfiah berarti pakaian mandi. Keren kan? Memahami kanji itu benar-benar jalan pintas buat menghafal. Oke, kita udah sampai di lapisan terakhir nih. Pakaian yang kita pakai buat melindungi diri dari udara dingin. Kalau udaranya lagi sejuk, kita punya seta. Dibacanya seta. Lagi-lagi, ini kata serapan dari bahasa Inggris, sweater. Jadi sudah familiar lah ya di telinga kita. Kalimat praktisnya begini, soto wa skoshi samui desu kara seta o kimashou. Yang artinya, di luar agak dingin, jadi sebaiknya pakai sweater ya. Kata terakhir kita hari ini adalah istilah umum untuk pakaian luar, yaitu uwagi. Dibacanya uwagi. Ini bisa merujuk ke jaket, kardigan, atau apapun yang dipakai paling luar. Dan kuncinya ada di mana lagi? Di kanji. Ue atau ua itu artinya atas atau luar, dan gi atau gi itu pakaian. Jadi uegi artinya pakaian luar. Sederhana dan logis banget. Oke, semua materi sudah kita bahas. Sekarang waktunya kuis cepat buat menguji ingatan kamu. Saya akan berikan 3 pertanyaan singkat. Coba jawab dalam hati ya sebelum saya kasih tahu jawabannya. Siap? Pertanyaan pertama, apa sebutan untuk pakaian yang menempel langsung di kulit? Jawabannya adalah hadagi. Lanjut nomor 2, pakaian khas setelah mandi? Pasti ingat dong, yukata. Dan yang terakhir, istilah umum untuk jaket atau pakaian terluar? Betul,
uagi. Gimana? Benar semua? Keren! Hebat. Yuk kita ulangi sekali lagi ketujuh kata yang sudah kita pelajari hari ini. Hadakitagi, pansu, shetsu, pajama, yukata, seta, dan uagi. Tuh kan, kamu berhasil mempelajarinya dalam waktu singkat. Ingat ya, setiap kata baru yang kita pelajari itu seperti jembatan untuk komunikasi yang lebih baik dan perawatan yang lebih berempati. Ini bukan sekedar menghafal, tapi tentang membangun koneksi. Teruslah berlatih dan sampai jumpa di panduan berikutnya.